farmakologi ini Anda bukan harusnya nggak menghafal ya, nggak menghafal, nggak sekedar mengetahui, tapi memahami. Jadi belajar sesuatu itu harus paham. Jadi kalau paham nanti hilangnya itu sulit. Tapi kalau sekedar tahu ya, sekedar tahu, sekedar hafal itu mungkin nggak sampai seminggu hilang ya. Tapi kalau betul-betul Anda pahami ya, nggak ngerti tanya ya pada dosennya, paham, itu sangat sulit untuk hilangnya. Sampai lulus pun nggak akan hilang. Ya saya harapkan seperti itu kalau belajar ilmu itu ya. Jadi nggak setengah-setengah. Dan kalau Anda sudah masuk FKH, ya tekuni bidang FKH ini. Jangan melihat fakultas yang lain, sama aja sekarang itu ya. Dimanapun kuliah itu sama aja ya. Jadi apalagi di FKH itu lebih enak, peluangnya itu besar ya. Peluang untuk kerja itu besar. Jadi kalau kayak fakultas yang lainnya mungkin sempit. Kalau Anda nanti bisa mandiri, bisa ke swasta, swasta itu macam-macam. Ya, ternak itu ada ternak babi, ternak unggas, ternak sapi, makanan ternak, pabrik obat hewan. Swasta banyak sekali yang butuh dokter hewan itu. Itu swasta. Nanti kalau belum yang negeri, kalau negeri jangan melihat fakultas apa namanya dinas peternakan aja, dinas perikanan butuh, dinas peternakan butuh, dinas kehutanan itu juga butuh konservasinya itu. LIPI butuh sekarang BRIN ya. LIPI itu sudah lainnya diganti, dulu ada BPPT, ada LIPI, ada Batan, itu sangat butuh dokter hewan juga. Ada Bali Vet ya. Jadi saya harapkan nanti kalau sudah lulus ya wawasannya harus luas, jangan sempit. Tahunya cuma dinas peternakan sama swastanya itu hanya beberapa aja, tapi sangat luas. Dan Anda bisa praktek sendiri, buka praktek sendiri, mandiri bisa. Banyak yang berhasil, ya. Buka mandiri banyak yang berhasil. Jadi itu pun nanti tergantung pada Anda, ya. Untuk suatu keberhasilan itu tergantung pada Anda. Jadi kan kalau namanya dokter ya harus bisa menyembuhkan. Kalau praktek itu harus bisa menyembuhkan kalau mau berhasil. Kalau nggak bisa menyembuhkan ya nggak laku. Untuk menyembuhkan itu harus tahu kuncinya dua, dokter itu penyakit dan obat ya. Apakah itu pengobatan itu apa melalui operasi, apa melalui radioterapi, kemoterapi, apapun namanya, operasi pun juga perlu obat ya. Jadi semua itu butuh obat itu ya. Jadi semua itu butuh obat. Jadi saya harapkan jangan sampai Anda nggak tahu obat ya. Jadi jadi harus tahu obat karena obatnya adalah senjata Anda untuk melawan penyakit pada hewan. Dan juga Anda harus tahu kedokteran hewan itu sangat sulit dibanding kedokteran umum, kedokteran gigi. Karena yang kita hadap itu macam-macam. Ada domestic animal, ada pet animal, ada poultry, ada banyak macam-macam yang ada wild animal, ada aquatic animal. Jadi luas sekali ya, luas sekali. Jadi perikanan, ikan-ikan yang sakit ya kapling Anda. Jadi yang nangani harus dokter hewan, bukan perikanan. Jadi kalau ada kasus ikan yang sakit, ikan yang ada break, kan ada penyakit pada ikan penyakit ya. Itu Anda juga harus tahu penyakit ikan karena sekarang dunia perikanan itu di Indonesia pesat. Jadi ada penyakit ikan, penyakit yang lain, penyakit yang pada hewan, apakah itu hewan yang hidupnya di air atau di darat, itu harus tahu semua. Dan obatnya juga harus tahu. Jadi kalau tahu penyakitnya, nggak tahu obatnya, percuma. Ini. Jadi kuncinya itu harus seperti gembok dan kunci. Jadi klop antara penyakit, karena itu nanti ya, istilahnya itu ada terapi yang irasional. Ya. Jadi terapi irasional. Jadi kalau Anda menggunakan obat nggak tepat, ya nggak sembuh. Bahkan bisa mati, bisa keracunan. Ya. Obat harus rasional. Tepat apanya? Tepat indikasinya. Jadi kalau indikasinya salah, ya nggak sembuh. Misalnya Anda harus menguasai. Ya. Jadi misalnya contohnya, nanti kalau ada kasus Staphylococcus, ada infeksi kuman Staphylococcus, Anda harus bisa milih antibiotika yang mana yang paling tepat. Jadi kalau nggak tepat, ini Staphylococcus itu menghasilkan enzim yang namanya beta-laktamase atau penisilinase. Jadi kalau Anda menggunakan penisilin atau ampicillin atau yang lainnya, itu nggak sembuh. Karena
di penisilin itu ada cincin beta laktam. Ini yang dirusak oleh enzim beta laktamase oleh Staphylococcus. Ya percuma, karena Anda nggak tahu farmakologinya, nggak bisa memilih obat yang secara tepat untuk terapi Staphylococcus. Jadi harus tahu kalau ada Staphylococcus, obat apa yang paling tepat. Oh, ini penicillin nggak bisa, ampicillin nggak bisa. Sekarang methicillin sudah resisten. Ampicillin, oh mungkin ganti preparat sulfonamid atau preparat tetracycline atau preparat chloramphenicol. Karena banyak obat itu banyak, karena itu dengan banyaknya obat ini semakin sulit untuk menentukan pilihan obat nih. Karena pengobatan itu perlu yang namanya drug of choice, pilihan obat utama. Kalau penyakit ini obat apa yang paling baik, ini loh yang terbaik. Karena nanti kalau Anda belajar obat itu banyak sekali jenisnya. Antibiotika ada ratusan macam antibiotika, tapi Anda nggak bisa menggunakan 3 macam 4 macam antibiotika, nggak bisa, karena ada interaksi obat. Interaksi itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau yang merugikan ya nggak sembuh, gitu loh ya. Jadi harus tepat indikasinya. Kalau ini penyebabnya apa? Jadi terapi itu ada terapi simptomatis, ada terapi kausatif. Mungkin Prometheus memberikan kuliah ya. Terapi simptomatis, terapi kausatif. Simptom, gejala. Jadi kalau Anda sakit gigi, kasih analgesik, kasih konstan, kasih katakanlah aspirin atau yang lainnya, itu adalah simptomatis untuk menghilangkan sakitnya aja. Tapi kausanya belum hilang itu. Kalau kausanya nggak hilang, ya sakit lagi. Karena itu yang bagus adalah terapi kausatif. Penyebabnya yang dihilangkan, bukan gejalanya. Kalau panas, radang, ya nyeri, itu adalah gejala. Jadi anti radang itu terapinya ya simptomatis kalau Anda menggunakan anti radang. Analgesik, panas tinggi, kasih antipiretik, turun. Itu namanya terapinya simptomatis. Apa penyebabnya panas itu? Apakah karena infeksi atau yang lainnya? Dicari. Jadi ini yang jelas itu nanti terapi yang paling tepat adalah terapi kausatif. Penyebabnya yang dihilangkan. Ya, ini. Itu. Jadi harus tepat dosisnya. Jangan sampai obat itu racun. Bisa menyembuhkan obatnya, bisa menyembuhkan, bisa mematikan. Kenapa racun? Kalau Anda menggunakan dosis toksik, mungkin Prometheus sudah ngajar. Kalau Anda menggunakan dosis toksik, ya keracunan. Kalau Anda menggunakan dosis letal, ya mati. Kalau Anda nanti menggunakan, itu berlaku untuk semua obat. Berlaku untuk obat. Obat yang aman atau yang tidak aman, itu berlaku. Yang tidak aman, tambah harus hati-hati. Karena Anda mungkin diajari indeks terapi. Indeks terapi adalah untuk melihat keamanan suatu obat. Kalau indeks terapinya kecil, obat itu nggak aman. Ya, jadi kalau dosisnya nggak tepat langsung mati, hati-hati ya. Ini yang saya wanti-wanti, menggunakan obat itu harus betul-betul hati-hati. Jadi dosis itu harus tepat, yaitu dosis terapi. Kalau nanti dosis minimal ya nggak sembuh, efeknya minim, nggak akan sembuh. Karena menggunakan dosis kecil sekali nggak sembuh. Dosis besar overdosis. Kalau dosis toksik ya keracunan, kalau dosis letal ya mati. Gitu. Jadi harus tepat dosisnya, tepat indikasinya, dan tepat cara pemberian. Bagaimana memberikan obat itu? Oh, obat ini harus disuntikkan. Kalau disuntikkan diberikan oral ya nggak ada efeknya. Karena ada obat-obat yang tidak bisa diberikan secara oral. Karena dia mengalami metabolisme lintas pertama. Jadi dalam usus di metabolisme sudah dirusak. Apalagi di hati tambah rusak. Jadi harus tahu ini obat ini disuntikkan atau diberikan oral atau parenteral atau rektal atau sublingual. Karena cara pemberian obat itu banyak sekali ya. Harus tepat cara pemberian harus tepat waktu pemberiannya. Kapan obat diberikan? Berapa kali obat diberikan? Berapa lama obat diberikan? Itu harus tahu semua ya. Dan juga harus tahu cara mengatasi kalau terjadi efek samping atau efek toksik dari obat tersebut. Itu mungkin untuk prolognya ya, mungkin mengulang dari kuliahnya Prometheus ya. Jadi pada waktu kuliah Prometheus mungkin ada diajari farmakokinetik, farmakodinamik. Itu nanti semua obat itu memang kuncinya ada di farmakokinetiknya dan juga ada farmakodinamiknya ya ini. Jadi untuk hari ini nanti tolong ya, kalau saya kuliahnya terlalu cepat, nggak apa-apa, tegur aja, karena itu hak Anda. Hak Anda. Jadi kalau ngomong nggak jelas,
atau ngomong terlalu cepat, ya tegur aja sehingga saya bisa koreksi. Ya, tolong ini jelas nggak suara saya ini? Halo? Jelas, Prof. Ya. Jadi, tolong nanti kalau nggak jelas atau terlalu cepat, karena yang merasakan Anda, bukan saya yang merasakan. Kalau ngomong itu nyerocos saya katanya. Nyerocos saya nggak terasa. Yang terasa itu adalah yang mendengar. Ya, saya harapkan tegur aja. Saya senang gitu ya, daripada diem aja ya, gitu. Dan tolong semua wajah itu ini ya, ditampilkan ini ya. Seperti saya menampilkan pada kuliah ini ya, tolong sehingga saya tahu oh ini namanya siapa. Jadi nanti kalau ketemu bisa tahu oh ini mahasiswa saya ya. Jadi hari ini adalah kita akan berdiskusi tentang obat otonom ya. Jadi kalau kata-kata otonom itu pasti Anda kalau di faal ya ini loh, farmakologi itu pasti ada kaitan dengan ilmu yang lain. Jadi bagaimana normalnya? Fisiologi normalnya itu bagaimana? Kalau abnormal bagaimana? Kalau abnormal ini nanti yang kondisi yang tidak normal ini yang perlu obat. Ya. Jantung normalnya gimana? Oh jantung itu kontraksinya frekuensinya seperti ini. Tekan darah itu sistol diastolnya sekian. Kalau nggak normal, lah itu perlu diobati. Ya. Jadi fisiologisnya itu harus tahu dulu. Anda sudah diajari fisiologis. Nanti juga gitu. Kalau Anda belajar antibiotika, ya harus tahu kumannya. Karena kuman itu banyak macamnya. Ada bentuk kokus, ada bentuk bacillus, bentuk batang, bentuk bulat, macam-macam, bentuk spiral. Itu nanti perlu antibiotika yang mungkin yang tadi, drug of choice-nya tadi. Kalau ini bentuknya kokus, ini drug choice-nya seperti ini. Kalau bentuknya batang, drug of choice-nya seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau dikasih antiviral, Anda harus tahu viralnya ini.